Kanker leher rahim atau kanker serviks merupakan kanker terbanyak yang ditemukan oleh Yayasan Kanker Indonesia setelah kanker payudara. Menurut WHO, 490.000 perempuan di dunia didiagnosa terkena kanker serviks dan 80% berada di negara berkembang termasuk Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo terhadap kesehatan perempuan, maka diselenggarakan sosialisasi IVA, inspeksi visual asam asetat, yang merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. IVA dapat mendeteksi lesi tingkat prakanker dengan sensitivitas sekitar 66-69% dan spesifitas sekitar 64 sampai dengan 98%. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Juli 2022 bertempat di Gedung Menoreh dan dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kulon Progo, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, beserta jajaran pengurus dan anggotanya dengan narasumber Dr. Rina Nuryati MPH dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, beserta ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Tidak lupa yang kami hormati Ibu narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Ibu-ibu yang kami hormati, acara pada siang hari ini adalah penyuluhan IVA yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rina Nuryati MPH dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Baik, marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang kami hormati, walaupun terlambat di hadapan ibu-ibu telah tersedia hidangan ala kadarnya, kami persilahkan untuk bisa menikmati sambil nanti kita mendengarkan materi dari Ibu narasumber. Untuk selanjutnya, waktu kami persilahkan kepada Ibu Dr. Rina Nuryati MPH untuk menyampaikan materi sosialisasi IVA. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Dharma Wanita Kementerian Agama Kanwil nggih, DIY nggih berarti nggih, yang kami hormati. Kemudian Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kulon Progo dan Ibu Ketua Dharma Wanita Kemenak Kulon Progo yang kami hormati, juga ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini, pengurus Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sangat bersyukur sekali bisa bertatap muka dengan ibu-ibu semuanya yang dengan seragamnya yang cerah, secerah hatinya. Ya, yang pertama saya ucapkan selamat untuk ibu-ibu
pengurus yang dilantik pada hari ini. Semoga nanti bisa menjalankan tugas dengan baik dan bisa bermanfaat untuk umat. Yang kedua, kami dari Dinas Kesehatan memohonkan izin Ibu Kepala Dinas yang hari ini ada agenda di Jogja dan menugaskan kepada kami untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti tidak mengecewakan, ya. Yang selanjutnya kami dari Dinas Kesehatan yang pertama mengucapkan terima kasih atas program dari Kementerian Agama terkait dengan screening atau deteksi dini kanker leher rahim. Yang ini akan kita laksanakan serentak, Bu. Ya. Nah, ini kami sangat bersyukur sekali dari Kementerian Agama juga ibu-ibu dharma wanitanya mempunyai perhatian yang lebih terhadap wanita, karena sasarannya ini tentu saja wanita atau ibu-ibu. Dan sampai saat ini kondisi yang ada di masyarakat terkait dengan pemeriksaan deteksi dini ini cakupannya masih rendah sekali. Ada ibu-ibu yang di sini yang sudah pernah dilakukan IVA? Sampun? Berapa orang, nggih? Oh, atau dereng napa sampun? Oh. Udah lama nggak apa-apa, yang penting sudah pernah, nggih. Kalau pap smear sudah? Sudah. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah pernah. Nah, nanti tinggal follow up-nya. Nah, yang ada di masyarakat ternyata tidak semudah kita menyuruh orang napa nggih? Cuci tangan misalnya, cuci tangan aja sekarang sudah agak lupa ya. Covid-nya sudah turun, terus lupa nggak cuci tangan. Ya, apalagi vaksin, nggih. Nah, ini IVA ini punya tantangan tersendiri, ibu-ibu, untuk menghadirkan sasaran ibu-ibu yang mau dilakukan IVA. Alasannya napa mawon? Nggak betul. Nomor 1 itu yang paling banyak adalah malu. Bapak-bapaknya aja nggak malu kok, ya. Nah, itu malu itu menjadi salah satu alasan kita cakupannya masih rendah untuk yang IVA. Kemudian ada lagi alasannya, napa selain malu? Takut. Ada ya Bu yang takut ya? Oh, takut ketahuan maksudnya. Oh, ada sakitnya. Oh, nggih, ketahuan kalau sakit berarti takut nanti hasilnya. Oh, nggih. Nah, ini juga takut, malu, takut. Ada lagi? Ada yang tidak diizinkan suami. Ada mboten nek di sini? Mboten nggih? Semoga di sini enggak ada. Ada yang di masyarakat itu, ya teman-teman puskesmas kan menyasar juga sampai ke posyandu, ke pedukuhan, ke ibu-ibu, kelompok dasawisma. Itu ada yang tidak mau karena tidak boleh sama suaminya. Wah, ini gimana yang seperti ini pripun nggih? Kebalik-balik nggih. Harusnya suami itu sayang istri agar kalau nanti istrinya diperiksa kan tahu hasilnya. Harapannya kalau tahu itu tidak dalam stadium lanjut. Nah, artinya nggak apa-apa. Ya, jadi salah satu program dari pemerintah itu adalah menemukan penyakit dalam stadium awal. Itu semua penyakit termasuk kanker. Jadi memang harus dicari dan diperiksa biar kita tidak menemukan yang sudah sampai lanjut-lanjut. Karena kalau sudah tingkat lanjut nanti yang jelas biayanya
akan lebih banyak, nggih. Obat-obat anti kanker itu mahal, Ibu-ibu. Dan kalau tidak dijamin BPJS itu akan menghabiskan semua harta, nggih. Meskipun kaya tetapi tetap mahal itu obatnya. Kemudian yang sakit orangnya itu juga nanti akan menderita, nggih. Sakit sedikit saja sudah menurunkan produktivitas, apalagi sakitnya sampai sakit kanker. Nggih. Nah, harapan kita tidak sampai terjadi hal yang seperti itu, makanya penyakit ini harus ditemukan seawal mungkin. Oh nggih, saya belum mengenalkan diri nggih, lupa. Nggih, saya Rina, saya di Dinas Kesehatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, jadi semuanya penyakit ini ya saya juga pusing juga ini. Semua penyakit menular, penyakit tidak menular, termasuk COVID, ada vaksin. Nah, mungkin ibu-ibu nanti kalau berhubungan dengan penyakit, nah bisa menghubungi saya. Ya, oke, matur nuwun. Ya, ini sebagai awal kita sampaikan apa itu kanker, nggih. Kanker ini adalah pertumbuhan sel yang tidak normal di dalam tubuh. Jadi tubuh kita secara normal itu sel-selnya akan berkembang biak, membelah diri, mengikuti rumus. Nah, tetapi kalau ada kanker, ini dia memperbanyak atau membelah dirinya tidak mengikuti rumus. Jadi sesuka-suka dia. Dan kanker sel-sel yang normal itu tidak bisa masuk ke sel lain. Nah, tapi kalau sel kanker ini dia bisa masuk, bisa lepas, bisa kemana-mana. Makanya ada yang misalnya kanker utamanya itu kanker payudara. Tetapi pernah dengar metastase nggih? Metastase atau menjalar ke misalnya ke kelenjar getah bening, ke mana? Ke liver atau ke paru-paru. Nah, itu sel kanker itu pinter. Jadi dia di tempat lain juga nanti akan berkembang biak. Nah, ini dia bisa merusak jaringan sekitar. Nah, kalau sel normal dia tidak bisa. Jadi hanya di situ. Kalau kanker dia akan berkembang biak, terserah dia mau jadi seberapa, mau seperti apa. Makanya misalnya kanker payudara, nggih. Jadi dari yang organ normal dia akan tambah besar, ada benjolannya. Nah, ini dia karena berkembang biak secara terus-menerus, tidak bisa berhenti. Kemudian dia bisa menjalar ke tempat yang jauh, jadi bisa kemana-mana tadi, dan dapat berasal dari setiap jenis sel yang di dalam tubuh. Nah, sebenarnya semua sel di dalam tubuh itu bisa berpotensi menjadi kanker. Nah, dan ini ada beberapa organ tertentu yang menduduki tingkat paling banyak. Lanjut. Nah, ini contoh yang ini yang di sebelah barat nggih sana nggih. Ya, berarti enggak bingung saya. Ini sel normal itu pinggirnya rata, halus, kemudian nanti kalau dia membelah diri, dia akan mengikuti rumus yang sudah ada dari awal. Itu pembelah dirinya beda-beda tiap sel itu. Nah, yang kanker yang di sebelah timur, nah ini dia suka-suka mau membelah diri jadi berapa, kemudian bentuknya mau seperti apa, dia suka-suka dia. Nah, ini yang akan membahayakan tubuh kita karena dia nanti akan mencari makan kan, mencari makan, jadi nutrisi yang ada di tubuh kita akan disedot sama dia dan akhirnya dia berkembang biak. Yang utama harus diberi makan malah tidak dapat makan karena sudah diambil sama sel kanker ini. Lanjut. Nah, ini jenis kanker yang paling banyak pada wanita. Ya, ternyata wanita itu banyak faktor resiko yang jadi kanker nggih.
organ-organnya. Nah, ini yang paling banyak ini kanker payudara. Kemudian kanker rahim ada di mulut rahim itu nomor 4. Nah, ini juga banyak. Jadi dari yang 2 tadi yang menjadi prioritas banyak tadi, kita sangat bersyukur ya diberi kemampuan oleh Allah untuk berpikir atau menciptakan teknologi dari 2 jenis kanker yang paling banyak itu sudah ada teknologi untuk mendeteksi secara awal. Ya, artinya nanti diharapkan tidak terjadi yang sampai lanjut. Lanjut. Nah, ini menurut penelitian kesehatan yang ada di Indonesia, ini namanya riset kesehatan dasar. Jadi seluruh penduduk yang ada di Indonesia diambil samplingnya dibagi blok-blok, ada perwakilan provinsi, ada perwakilan kabupaten. Dan ternyata DIY, ten pundi ya DIY nggih. Ternyata paling atas nggih. Jadi ini adalah prevalensi kanker yang ada di semua provinsi di Indonesia. Ya, kita itu ternyata kok paling tinggi DIY. Nah, mungkin semoga yang diantara kita di sini dalam kondisi sehat semua, nggih. Tapi mungkin ada saudara atau tetangga yang menderita sakit ini, ada mboten? Tetangga mungkin. Nah, ini mungkin masuk di hitungan di sini. Jadinya DIY ini menjadi yang paling tinggi. Nah, ini nanti peran ibu-ibu Dharma Wanita semuanya untuk memotivasi lingkungan di sekitarnya untuk periksa secara dini, ini sangat penting ya. Nanti kita harapkan meskipun tinggi tetapi dideteksi awal, ditemukan awal, nanti cepat ditangani, itu akan lebih baik. Lanjut. Nah, ini untuk per kabupaten kota, dan ternyata Kulon Progo itu juga angkanya cukup tinggi nggih. Di Gunung Kidul gitu. Unda-undi sama Gunung Kidul. Ya, kita juga tidak tahu padahal Kulon Progo itu kalau dari wilayah pedesaan nggih. Ya. Nah, ini menjadi kewaspadaan kita semua. Jadi memang kanker ini tidak hanya menyerang orang-orang yang notabene orang kota nggih. Yang di kita yang banyak di pedesaan juga ada. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk di 2 materi saja karena ini yang menjadi konsentrasi Dharma Wanita Kementerian Agama, dan ini mendukung juga salah satu program dari Kementerian Kesehatan terkait screening pada usia produktif. Nah, lanjut, yang pertama adalah IVA atau IVA napa? Singkatannya napa nggih? Nggih, betul. Nggih, jadi asam asetat niku napa? Sudah pernah dengar? Tapi mungkin kalau dengar mungkin baru sering dengar nggih. Tapi napa niku asam asetat? Paling ibu-ibu pasti sudah pernah memakainya, ya. Terutama untuk memasak, untuk di dapur. Ini adalah asam cuka. Asam cuka yang biasa untuk masak itu, tapi nanti konsentrasinya yang ditentukan, tidak seperti yang untuk masak. Jadi konsentrasinya ya tertentu. Nah, ini jadi pemeriksaan ini menggunakan asam asetat. Lanjut. Nah, sebelumnya kita masuk ke faktor resiko terjadinya kanker leher rahim. Jadi IVA ini adalah salah satu cara untuk mendeteksi kanker leher rahim. Sekarang kita ke faktor resikonya dulu. Saya kok nggak bisa baca.
mungkin di apa? Cayat. Oh, di sini saja nggak apa-apa. Nggih. Jadi faktor resikonya nggih. Faktor resikonya ini ada banyak, nggih. Yang pertama ini menikah atau aktif secara seksual itu di usia di bawah 20 tahun. Nggih. Kenapa seperti itu, nggih? Ada yang riso mboten? Ya, jadi sekarang ini kecenderungannya anak-anak bahkan yang anak SMP ya, kebetulan kami di seksi kami ada terkait sekolah yang screening sekolah. Nah, ini ternyata anak-anak sekolah itu ada yang sudah pernah melakukan hubungan seksual juga. Nah, ini kami ada di penyakit HIV ya, HIV itu. Jadi kita sosialisasi ke sekolah, ternyata ada siswa yang masih sekolah yang mesti naik sekolah kebanyakan di bawah 20 nggih. Ini sudah pernah melakukan hubungan seksual. Nah, ini menjadi faktor risiko besok ke depannya dia akan terkena kanker leher rahim. Dan kanker ini tidak dalam waktu cepat ya, tapi dalam waktu lama dia akan muncul, 15 sampai 20 tahun yang akan datang baru muncul. Nah, itu kenapa? Karena kalau masih di bawah 20 itu sel-sel yang ada di leher rahim ini kondisinya belum matang. Jadi kalau dia terkena paparan dari sperma ya, itu nanti akan terjadi iritasi ya, dan akhirnya nanti dia akan mudah terkena infeksi, dan yang paling sering adalah infeksi karena human papillomavirus yang akan berisiko menjadi kanker leher rahim ini. Nah, ini makanya kita juga harus menguatkan pendidikan ke keluarga, terutama yang ibu-ibu punya putri-putri atau gadis-gadis, okay. Dan yang putra juga, okay. Ya, ini harus kita kuatkan, okay. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan kalau berhubungan seks kurang dari 20 nanti akan ke depan akan beresiko terkena ini. Okay. Lanjut. Yang kedua adalah bergonta-ganti pasangan. Wah, ini juga faktor resiko juga, ya. Karena salah satu penyebabnya, jadi satu-satunya kanker yang sudah diketahui penyebabnya adalah kanker leher rahim ini. Jadi dari paparan human papillomavirus. Nah, ini salah satu penularannya adalah dari hubungan seks. Jadi makanya kalau bergonta-ganti pasangan itu akan berisiko juga untuk menjadi kanker leher rahim ke depannya. Jadi ini juga menjadi perhatian kita semua ya. Di bidang kami terkait dengan HIV atau penyakit AIDS itu kami ada populasi kunci atau kelompok-kelompok yang berisiko untuk terkena HIV. Itu ada waria, ada LSL laki-laki, seks laki-laki. Itu ternyata di Kulon Progo banyak. Nah, ibu-ibu nggak percaya toh? Ya, kalau suami, maaf ya bapak-bapak, kalau suami misalnya chattingan dengan cewek, nah ini ibu-ibunya mesti marah-marah. Yang tidak jelas maksudnya, nggih. Tapi kalau dengan laki-laki, ini kadang-kadang malah nggak khawatir. Ya. Tapi ternyata ada aplikasi khusus untuk itu.
Wah, nanti ada banyak ternyata, saya juga baru tahu selama ini nggih. Jadi ternyata ada aplikasi khusus yang untuk itu. Jadi nanti itu akan berisiko, tapi untuk ya karena sasarannya kan laki-laki kalau yang waria dan LSL ini. Tapi ternyata di lingkungan kita ini juga banyak. Nah, kemudian yang sering bergonta-ganti pasangan juga ada kelompok WPS wanita penjajah seks, yes, sekarang istilahnya itu. Itu juga ada dua macam, ada yang langsung itu transaksinya langsung, nggih. Tapi sekarang sudah banyak yang tidak langsung atau lewat online. Wah, ternyata itu juga banyak. Nah, ini hati-hati, yang seperti itu akan berisiko untuk menularkan. Jadi misalnya ibu-ibu ada di rumah saja, tidak pernah kemana-mana, nggih, maksudnya tidak ada aktivitas seks di luar selain dengan pasangan. Tetapi yang bapak-bapak yang suka jajan-jajan atau kulineran di luar itu, nah itu pulang bisa menulari ke ibu-ibu juga. Nah, jadi gonta-ganti pasangan ini tidak murni hanya harus yang wanita laki-lakinya banyak atau pasangannya gonta-ganti, tetapi akibat dari suami yang suka pindah ganti-ganti pasangan kemudian menulari istri, ini juga bisa. Ya, jadi ini harus kita kuatkan lagi untuk pemahaman atau perilaku kesadaran beragamanya. Okay. Kemudian yang kedua adalah perempuan dengan banyak anak. Okay. Tapi ini sekarang sudah jarang, okay. Banyak itu berapa toh? Nah, sekarang itu sudah sudah banyak, malah yang kalau yang banyak itu malah diapresiasi, okay. Karena sekarang sudah sedikit sekali yang mau anaknya banyak. Okay. Ya, ini saya kira tidak terlalu masalah untuk di kita, nggih, lanjut. Nah, kemudian ini perempuan merokok atau berada di lingkungan yang ada perokoknya. Ya, ada yang di rumah masih ada yang merokok? Ada? Oh, tasih ada nggih? Oh, mboten, nggih. Merokoknya di mana? Oh, di kantor. Di kantor. Nggih. Kenapa ini kok merokok juga menjadi faktor risiko? Ya, karena merokok itu ada merokok pasif, ada merokok aktif. Sama-sama risikonya. Bahkan yang perokok pasif itu enggak menghisap sendiri ya, tapi dapat dari orang lain. Misalnya dekat dengan orang yang merokok itu, yang di dekatnya itu perokok pasif. Ini malah lebih banyak risikonya. Nah, zat-zat dalam rokok ini kalau terhirup lama itu bisa mempengaruhi juga sel-sel leher rahim menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Nah, ini juga menjadi tantangan kita. Kemudian pernah infeksi di bagian pinggul. Lanjut. Kemudian ini apakah gejalanya? Nah, gejalanya ini terkait dengan kanker leher rahim ini. Mungkin yang perlu kita ketahui untuk nanti mensosialisasikan kepada teman-teman atau tetangga atau saudara-saudara kita yang akan kita motivasi untuk dilakukan pemeriksaan IVA. Jadi gejalanya untuk gejala awal kadang tidak bergejala untuk sel leher rahim itu. Yang bergejala, muncul gejala biasanya kalau sudah tingkat lanjut. Nah, gejalanya apa saja? Nah, ini gejalanya yang pertama bisa terjadi perdarahan tidak normal, kadang mens di luar jadwal. Nah, keputihan, kemudian keluar darah hitam dan berbau, ini bisa. Kemudian
penurunan nafsu makan. Nah, tapi bukan karena diet ya, nanti nggak nafsu makan. Kemudian penurunan berat badan yang tidak disengaja. Maksudnya tetap makan banyak, tetap aktivitas tapi berat badannya turun terus. Nah, ini biasanya kalau seperti ini gejalanya sudah lanjut. Jadi stadiumnya sudah lanjut. Kalau masih awal-awal itu biasanya tidak ada gejala. Makanya penting dilakukan di sini adalah deteksi dini. Jadi pemeriksaan IFA itu salah satu nanti tujuannya untuk mendeteksi sedini mungkin agar bisa kita temukan segera. Oke. Lanjut. Oke. Nah, kemudian untuk deteksi dini ya tadi karena lokasi lokasi yang diperiksa itu memang tersembunyi. Makanya tadi banyak alasannya, diantaranya adalah malu. Tadi memang cukup logis, ya, apalagi di Indonesia yang budayanya seperti ini. Ya. Tapi kalau tidak diperiksa juga tidak tahu kalau dia nanti apakah sehat ataukah sakit gejala kanker. Ya. Lanjut, ya. Nah deteksi dini bisa dilakukan dengan IFA atau dengan pap smear ya. Ini sama-sama lokasinya, cuma pemeriksaannya saja yang berbeda. Ya, nanti kita sampaikan apa keuntungannya dari IFA tadi. Ya. Lanjut. Nah, kemudian apa syarat untuk dilakukan IFA test? Jadi mungkin ini untuk ibu-ibu yang sudah pernah ini mengulang saja. Yaitu syaratnya pernah melakukan hubungan seksual. Jadi kalau belum, ya jangan, karena nanti alatnya itu akan masuk ke melihat leher rahim itu harus melewati selaput darah yang ini kalau belum pernah melakukan hubungan seks kan itu sesuatu hal yang dijaga, jadi tidak boleh kalau belum pernah melakukan hubungan seksual. Kemudian tidak sedang haid atau datang bulan dan 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual. Nah ini nanti karena hasilnya akan berpengaruh terhadap hasil. Kemudian keuntungannya apa? Ya aman, karena memang ini pemeriksaannya cukup sederhana, cukup simpel. Bisa diketahui praktis ya, bisa diketahui saat itu juga karena hanya menunggu hitungan menit nanti sudah bisa diketahui apakah positif atau negatif. Ya. Berbeda dengan pap smear ya, kalau pap smear harus dikirim dulu ke laboratorium paling tidak 1 minggu untuk menunggu hasil. Ya kalau IFA nanti bisa dilihat langsung disampaikan hasilnya saat itu juga terjangkau. Nah ini terjangkau untuk peserta BPJS itu ditanggung oleh BPJS, jadi tidak ada biaya terkait pemeriksaan IFA ini. Dan sekarang di Kabupaten Kulon Progo sudah 95% yang mempunyai BPJS, artinya kita harapkan semua penduduk bisa memanfaatkan BPJS tersebut. Kemudian efektif dan mudah. Oke, ini keuntungan IFA. Lanjut. Nah, ini mungkin agak gelap nggih. Ini yang normal seperti ini, kemudian yang tidak normal nggih. Ini cuma sekilas saja untuk pengetahuan nggih. Lanjut. Nggih. Nah, ini kapan dilakukan? Nah, ini berbeda-beda tergantung nanti hasilnya. Kalau hasilnya negatif atau kondisinya baik, ini optimal dilakukan setiap 3 tahun sekali. Oke. Tapi kalau hasilnya nanti positif ya nanti tergantung tindak lanjutnya seperti apa. Ya, karena untuk hasil positif harus ada pemeriksaan lanjutan untuk menentukan ya, sudah sampai stadium berapa. Lanjut. Nah. Bisa dicegah enggak ini sebenarnya itu? Nah, infeksi tadi penyebabnya adalah
human papillomavirus ini sebenarnya bisa dicegah dan kita sudah ada vaksinnya. Nah, mungkin ibu-ibu yang punya putri usia kelas 5-6 SD itu ada di bulan-bulan ini Agustus ada bias nggih, bias HPV. Ada mboten nggih yang masih punya anak kecil? Ya. Ini adalah salah satu cara untuk mencegah tadi infeksi HPV yang akan berisiko terjadi kanker leher rahim. Nah, imunisasi ini menjadi program pemerintah, artinya itu gratis. Kalau bayar sendiri itu sekitar ada kan di swasta nggih, semua vaksin itu juga ada swastanya. Kalau bayar sendiri itu 1 kali suntik 750.000. Ini diberikan 2 kali dalam tenggang waktu 1 tahun. Jadi kelas 5 dan kelas 6 untuk remaja putri. Ya. Ini untuk mencegah nanti 25 tahun ke belakang, ya, itu dia kalau misalnya terinfeksi sudah punya perlindungannya. Jadi infeksi ini cukup efektif karena kenapa diberikan ke anak-anak? Ya memang tadi anak-anak akan ngunduri dewasa dan masa-masa rawan, masa-masa sel-sel tadi masih rentan itu di anak-anak dan remaja. Lanjut. Nah. Ini yang kedua ya, selain IVA kan ada Sadanis nggih. Pemeriksaan payudara sendiri. Nah, ini kanker payudara ini menjadi kanker yang paling tinggi juga di Indonesia. Dan ini yang menjadi keprihatinan kita, sebagian besar itu ditemukan sudah dalam stadium lanjut. Ya, artinya untuk dilakukan pengobatan itu sudah sudah harapannya itu sudah tidak seperti kalau masih stadium awal. Padahal sebenarnya ini bisa ditemukan lebih awal oleh siapa? Oleh kita sendiri nggih. Napa oleh orang lain? Nggih, ya dibantu bapak-bapaknya juga boleh. Itu sudah siap. Nggih. Jadi bisa dilakukan sendiri. Nggih. Dan ini sebaiknya dilakukan secara rutin. Karena kita tidak tahu, tidak tahu tadi, makanya kita harus periksa. Nanti kalau ada yang mencurigakan, segera ke fasilitas kesehatan untuk ditentukan apakah memang ini normal ataukah tidak normal. Lanjut. Nah, ini untuk faktor resikonya, ya ini yang tadi faktor resiko kanker leher rahim ya, yang ini faktor resiko kanker payudara. Ini umur lebih dari 35 tahun. Ya, meskipun sekarang itu juga ada yang di bawah 35 itu sudah terkena kanker payudara. Itu juga ada sekarang. Kemudian anak pertama lahir setelah usia 35 tahun. Nah, ini punya anak yang pertama lahirnya sudah lebih 35 ibunya. Nek bapaknya enggak apa-apa, enggak ada batasan. Kemudian tidak menikah atau tidak kawin. Ini juga menjadi faktor risiko ternyata, dan memang harus sebaiknya untuk sehat menikah nggih. Ini tidak kawin ini menjadi salah satu faktor risiko juga ternyata. Kemudian menarche atau mens pertama di bawah 12 tahun. Nah, ini padahal sekarang anak-anak cenderungnya karena kondisi gizi baik mensnya banyak yang di bawah 12 nggih. Ya, anak-anak SD kelas pinten nggih? 5 itu ada yang sudah nggih. Nah,
Nah, tapi nanti kalau di perjalanan gaya hidupnya bagus, kemudian olahraga, aktivitas fisiknya bagus, makannya bagus, insya Allah nggak apa-apa. Jadi ini tidak semuanya, tapi ini cuma menjadi faktor resiko saja. Kemudian menopause datang terlambat atau lebih dari 55 tahun. Nah, ini menopause yang terlambat ini juga menjadi faktor risiko. Ya, kadang ibu-ibu ada yang stres. Wah, ini nanti sudah mau habis menstruasinya, terus saya nggak cantik lagi, nah, macam-macam ya. Memang ada yang seperti itu ya, karena memang hormon estrogen, progesteron itu bisa membantu wanita-wanita untuk tampil cantik ya. Kemudian dia lebih kuat, nah, karena penyangga dari tulang-tulang, nah, itu juga dari hormon estrogen yang ada di menstruasi ini ya. Tapi tidak apa-apa, memang harus seperti itu ya. Kemudian pernah operasi tumor jinak payudara. Jadi kalau di bawah umur 35 pernah riwayat operasi tumor jinak, nah itu harus rutin untuk memeriksa sendiri ya. Kemudian adanya kanker payudara kontralateral, artinya yang satu kena kanker, yang sebelah, kemudian yang sebelahnya juga terkena. Kemudian mendapat terapi hormonal yang lama, ini untuk oral kontrasepsi atau pil kontrasepsi. Kemudian ada riwayat operasi ginekologi atau operasi organ untuk reproduksi. Kemudian ada riwayat radiasi atau sinar. Kemudian ada riwayat keluarga, jadi di dalam keluarga itu ada yang pernah terkena juga, itu juga mempunyai faktor risiko, menjadi faktor risiko. Lanjut, nah, ini gejala dan tandanya sekilas saja, yang penting kalau ada yang tidak wajar itu harus segera dibawa. Oke, lanjut. Nah, ini sekilas gambar-gambar nggih. Jadi ada benjolan. Nggih, ada benjolan, itu juga satu tandanya. Kemudian puting retraksi puting. Jadi putingnya itu masuk ke dalam, tertarik ke dalam. Ini karena tertarik oleh sel-sel kankernya. Nah, ini sudah stadium, banyak biasanya sudah stadium 3 kalau seperti ini. Nah, ini kan satu hal yang mudah dilihat nggih. Nah, kelihatan toh kalau putingnya masuk itu ya, ini sebenarnya sudah harus waspada dan harus diperiksa. Kemudian yang di bawah ini adalah gambaran seperti kulit jeruk. Jadi kalau normal itu kan tidak ada titik-titiknya itu loh, ya, tidak ada kerut-kerutnya nggih, nah, normal. Tapi ini membesar dan ada seperti kulit jeruk. Nah, ini juga salah satu tanda untuk sel kanker di payudara. Kemudian ada nipple discharge atau cairan yang keluar dari puting. Nah, cairan apapun. Dalam kondisi tidak menyusui nggih, kalau menyusui kan normal. Kalau cairan yang keluar waktu ibu menyusui kan normal nggih, tapi kalau ini bisa cairan putih, bisa merah atau darah. Nah, ini sesuatu yang tidak normal. Dan ini yang paling timur adalah benjolan dan gambaran kulit jeruk, dua-duanya ada. Ini sudah stadium lanjut kalau seperti ini nggih. Apalagi yang seperti ini, lanjut. Nah, apalagi kalau sudah seperti ini ya sudah terlambat sekali. Nah, yang diharapkan untuk kanker payudara itu ditemukan stadium 1 atau 2, maksimal 2. 2 itu nanti masih bisa ditangani dan bisa sembuh insya Allah. Jadi masih ringan sampai stadium. Tapi kalau sudah tadi stadium 3, stadium 4, itu sudah kasihan ya. Nah, ini sadari jangan terlambat pemeriksaannya. Saya yakin ibu-ibu sudah bisa semuanya. Pakai posisinya silakan mau pilih seperti apa, senyaman mungkin. Ya. Bisa berdiri, bisa terlentang, monggo silakan.
lanjut. Tapi diperiksa sendiri dulu. Nanti kalau belum menemukan atau ada yang ragu baru dikonsulkan. Nah, kapan dilaksanakan? Ya. Sebaiknya rutin. Jadi kalau untuk yang masih aktif menstruasi itu pada hari ke-7 sampai hari ke-10 menstruasi. Nggih, kalau masih aktif nggih, kalau artinya masih produktif nggih, itu di waktu itu. Karena apa? Kalau pas mens itu kan hormon estrogennya turun dan yang naik progesteron. Nah, itu nanti kadang akan membuat sel kelenjar payudara itu agak mengeras. Nah, nanti mah takut, ini kok ada benjolan. Nah, tapi ternyata baru mens. Itu normal, itu enggak apa-apa. Nah, makanya dipilih hari yang hormonnya sudah mulai turun dan artinya nanti sudah kondisi sudah normal. Itu sekitar hari ke-7 sampai hari ke-10 menstruasi. Nah, itu kalau untuk yang masih aktif, kalau masih produktif, nggih. Kalau yang sudah menopause gimana? Ya, ditentukan saja, monggo. Yang penting sebulan sekali. Sebulan sekali diperiksa sendiri, misalnya ditentukan tanggal 1, tiap tanggal 1 harus sadanis, nggih. Nah, ini dibuat jadwal sendiri saja kalau yang sudah menopause karena tidak tahu, ya, tidak ada patokannya, nggih. Jadi diancar-ancari sendiri. Lanjut. Nah, ini untuk penanganannya bermacam-macam tergantung nanti stadium apa yang ditemukan. Lanjut. Nah, terima kasih. Sadari sebelum terlambat dan mencegah ini bagaimanapun juga akan lebih baik daripada mengobati. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.